told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Kabar terbaru IKN Nusantara. Sejumlah konglomerat Indonesia sedang mengantri investasi di ibu kota negara Nusantara. Hampir 260.000 hektar lahan di Provinsi Kalimantan Timur itu telah disisihkan untuk sebuah pembangunan kota, guys. Luas lahan yang disiapkan itu ternyata hampir 4 kali lipat dari luas ibu kota Jakarta. Adapun mega proyek tersebut mencapai senilai 496 triliun rupiah yang diperjuangkan Presiden Joko Widodo sejak 2019 ini akan direncanakan dalam 5 tahap pembangunan hingga tahun 2045. Pembangunan tahap pertama ini telah dimulai pada tahun 2022 lalu, dan saat ini pembangunan IKN Nusantara terus dikebut untuk mengejar target diharapkan selesai tahun 2024, guys. Pemerintah telah berkomitmen untuk menyumbang 20% biaya dan sisanya akan diserahkan pada investor dalam negeri, termasuk dari luar negeri. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan Ciputra, yang dipimpin oleh Chandra Ciputra, mengumumkan bahwa mereka akan berinvestasi dalam pengembangan terintegrasi seluas 300 hektar, yang terdiri dari rumah, hotel, fasilitas konferensi, lapangan golf, dan kebun raya. Pembangunan ini juga diperkirakan akan selesai dalam waktu sekitar 5 tahun. Pada bulan September, Presiden Joko Widodo didampingi oleh beberapa orang terkaya di Indonesia, menghadiri upacara groundbreaking Hotel Nusantara, di mana ia mengumumkan bahwa ada beberapa konsorsium perusahaan yang akan menginvestasikan senilai 20,155 triliun rupiah dalam usulan pembangunan serbaguna. Hotel ini merupakan hotel pertama dari 5 hotel yang direncanakan untuk proyek tersebut, yang juga akan terdiri dari mal dan perkantoran. Konsorsium tersebut mencakup pihak-pihak yang memiliki kepentingan di bidang hotel, seperti Robert Budi dan Michael Hartono, sebagai pemilik grup Jarum yang mengoperasikan Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Keluarga Wijaya, pemilik Grand Hyatt Jakarta, dan Edi Katuari yang membangun Apurva Kempinski Bali. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Sedangkan investor dari luar negeri mulai berminat menggarap proyek di ibu kota negara Nusantara. Dari data otorita IKN Nusantara ada 21 negara yang telah mengirimkan 304 LOI atau Letter of Intent untuk menanamkan modalnya di ibu kota negara Nusantara, guys. Dari 304 LOI itu datang dari berbagai negara. Ada 21 negara, mulai dari Amerika, Eropa, China, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Malaysia. Letter of Intent tersebut berarti bahwa berbagai negara itu ingin berpartisipasi di ibu kota negara Nusantara, guys. Setelah LOI diterima, lanjut diskusi intensif atau detailed discussion dilakukan satu persatu. Hal ini untuk melihat jenis investasi apa yang akan dilakukan oleh berbagai perusahaan tersebut, dan kebutuhan data mereka. Dilakukan negosiasi yang panjang sebab ada perbedaan kepentingan antara berbagai perusahaan itu dan pemerintah. Perusahaan mencari maksimum profit sementara pemerintah itu maksimum benefit buat kepentingan masyarakat. Poin bahwa investasi tersebut bisa membawa keuntungan bagi semua pihak menjadi salah satu titik diskusi yang masih alot antara pemerintah dan investor. You fade away. Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara Nusantara untuk investasi dari luar negeri akan dilakukan pada tahun 2024. Peletakan batu pertama investor dari luar negeri akan berlangsung usai diselenggarakannya upacara kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 di ibu kota negara Nusantara atau setelah pembangunan tahap pertama selesai, guys. Perlu Anda ketahui bahwa investasi di ibu kota negara Nusantara diprioritaskan untuk pengusaha dalam negeri. Bukan tidak ada investor dari asing enggan untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Harus diingat,
sudah ada yang masuk. Tapi, Presiden Joko Widodo meminta untuk di klaster A memprioritaskan kepada pengusaha dalam negeri, agar tempat premium itu dikuasai oleh anak-anak negeri sendiri guys. Presiden Jokowi mengerem investasi asing dalam pembangunan IKN Nusantara. Langkah itu dilakukan demi mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam pembangunan di ibu kota negara Nusantara. Padahal, Presiden Joko Widodo mengungkap ada 130 investor dari Singapura yang tertarik berinvestasi di IKN Nusantara. Ada juga 30 investor dari Jepang, 30 investor dari Malaysia dan Uni Emirat Arab yang menunjukkan ketertarikan serupa. Namun, Presiden Jokowi tetap menutup pintu untuk investasi dari luar negeri, istilahnya ditahan dulu. Presiden tak mau para pengusaha dalam negeri tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi di ibu kota negara Nusantara guys. Kalau sudah mentok dan sudah tidak ada investor dalam negeri, barulah akan yang dari luar ikut pembangun IKN Nusantara. Kita doakan semoga pembangunan IKN Nusantara tahap 1 ini berjalan lancar, dan para pekerja yang terlibat dalam proses pembangunan diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja sampai proyek IKN Nusantara ini rampung.